Pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa semua agama itu sama saja? Atau bahwa agama hanyalah jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama? Pemikiran ini terdengar populer dan nyaman di dunia yang semakin pluralistik. Namun sebagai pelajar Alkitab, saya ingin mengajak kita untuk menelusuri lebih dalam. Apakah benar semua agama sama? Bagaimana klaim Yesus bahwa "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup" dalam Yohanes 14 ayat 6 menggugah pemikiran kita? Pada episode ini kita akan menjawab mitos-mitos tentang agama dengan fokus khusus pada keunikan Kristus dan kekristenan. Mari kita gali bersama. Mitos yang pertama adalah semua agama pada dasarnya sama. Banyak yang berpikir bahwa agama meskipun berbeda dalam praktik, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu kebenaran moral, kasih sayang, dan jalan menuju keselamatan. Namun, pernyataan ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Yesus tidak sekedar menyampaikan ajaran moral. Dia membuat klaim yang eksklusif yang tidak ditemukan di dalam agama lain, yaitu bahwa Dia sendiri adalah satu-satunya jalan kepada Allah menurut Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Jika semua agama sama, mengapa Yesus harus datang, mati, dan bangkit untuk menebus kita? Keunikan ini menunjukkan bahwa kekristenan tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan agama lain. Mitos yang kedua mengatakan kekristenan hanya salah satu filosofi di antara banyak filosofi yang lain. Ada juga yang beranggapan bahwa kekristenan hanyalah satu pilihan di antara berbagai filosofi hidup. Namun berbeda dengan filsafat-filsafat lain, kekristenan berakar pada pribadi Yesus Kristus yang historis dan juga nyata. Tidak ada agama lain yang memiliki sosok seperti Yesus yang bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga mengklaim bahwa Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kebangkitannya dari kematian adalah bukti yang membedakan kekristenan, yang tidak bisa disamakan dengan agama atau sistem filsafat lainnya. Mitos yang ketiga mengatakan bahwa orang Kristen itu berpikiran sempit karena mengklaim Yesus adalah satu-satunya jalan. Seringkali orang menuduh orang Kristen itu intoleran atau sempit pikiran karena meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Namun, apakah ini benar-benar masalah intoleransi ataukah ini masalah kebenaran? Jika Yesus benar dalam klaimnya bahwa hanya melaluinya seseorang bisa sampai kepada Bapa, maka klaim ini bukanlah tentang siapa yang lebih baik, tetapi tentang menawarkan jalan yang sesungguhnya kepada Allah. Yesus menyampaikan klaim ini dengan penuh belas kasih, bukan untuk mengesampingkan, melainkan untuk mengundang semua orang datang kepadanya. Mari kita lihat keunikan Yesus dan kekristenan. Kita tidak bisa memisahkan Yesus dari kekristenan, karena seluruh iman orang Kristen berpusat kepada siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Pertama, Yesus membuat klaim mutlak mengenai kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 tidak meninggalkan ruang untuk ambigu. Dia adalah satu-satunya jalan. Kedua, klaim ini lahir dari belas kasih, bukan eksklusivitas yang dingin. Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya dengan kasih yang dalam. Ketiga, perbedaan mendasar antara kekristenan dan agama lain adalah irreconcilable, artinya tidak bisa didamaikan. Pandangan mengenai keselamatan, dosa, dan hubungan dengan Allah sangat berbeda antara kekristenan dan agama lainnya. Yang keempat, secara logis, tidak mungkin ada banyak jalan
yang kontradiktif menuju satu tujuan yang sama. Allah sebagai Allah yang konsisten memberikan satu jalan yang jelas melalui Kristus. Mari kita lihat beberapa contoh perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara kekristenan dan agama-agama besar di dunia. Yang pertama yang berhubungan dengan sifat Allah. Kekristenan mengajarkan bahwa ada satu Tuhan yang kekal yang menciptakan alam semesta. Sebaliknya, agama Hindu menyatakan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan, menunjukkan pandangan panteistik di mana segala sesuatu bersifat ilahi. Yang kedua, mengenai identitas Yesus. Islam menyangkal keilahian Yesus dengan menyatakan bahwa dia bukan anak Allah dan tidak mengakui perannya dalam menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, Islam mengklaim bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip utama kekristenan yang menekankan kematian dan kebangkitan Yesus sebagai kurban. Yang selanjutnya adalah tentang jalan menuju keselamatan. Agama-agama lain seringkali menekankan usaha dan tindakan manusia sebagai sarana untuk mencapai perkenanan Tuhan atau mencapai pencerahan. Sebagai contoh, banyak sistem kepercayaan yang mengharuskan pengikutnya untuk melakukan ritual, memberi sedekah, atau terlibat dalam praktek-praktek tertentu untuk mendapatkan jalan menuju Tuhan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan melalui perbuatan manusia. Dan yang terakhir, dalam hal konsep pencerahan. Sementara beberapa agama seperti agama Buddha berfokus pada pencapaian pencerahan melalui usaha dan pemahaman pribadi, kekristenan menegaskan bahwa Yesus adalah terang dunia dan sumber kebenaran, memposisikan dia sebagai satu-satunya cara untuk mencapai pencerahan rohani dan kehidupan kekal. Ada beberapa respon terhadap klaim Yesus ini. Reaksi terhadap klaim ini bervariasi. Ada yang merasa tersinggung karena dalam dunia pluralistik ini dianggap kontroversial. Ada juga yang melihatnya sebagai bukti pikiran yang sempit. Namun tidak sedikit pula yang merespon dengan rasa ingin tahu, mencari lebih dalam apa yang dimaksud oleh Yesus. Yang pasti, klaim ini mengundang kita untuk membuat pilihan. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya, atau kita lebih memilih untuk mencari kebenaran di tempat yang lain? Sebagai kesimpulan, dalam dunia yang mengajarkan toleransi dan penerimaan terhadap semua pandangan, klaim Yesus mungkin tampak radikal. Tetapi ingat, klaim ini lahir dari kasih, bukan dari eksklusivitas yang mementingkan diri sendiri. Yesus mengundang semua orang, termasuk Anda dan saya, untuk menemukan kebenaran dan kehidupan melaluinya. Apakah kita mau merespon undangan ini dengan iman? Ataukah kita akan tetap berpegang pada mitos bahwa semua agama sama? Pilihan ada di tangan kita. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya dalam Kristus kita menemukan jalan menuju keselamatan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.